Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur yang kita ucapkan tak bosan-bosannya, alhamdulillahirabbil alamin, atas rasa syukur kita kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu nikmat makan, nikmat bernafas, nikmat bisa berbicara, nikmat bisa melihat, nikmat bisa mendengar. Itu adalah semua nikmat-nikmat yang tanpa kita minta, tetapi sudah Allah berikan kepada kita. Apalagi kita harus bersyukur juga dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan kita masih Islamnya sampai sekarang ini, itu adalah nikmat terbesar dalam hidup kita. Dan tak lupa pula kita panjatkan salawat dan salam kepada baginda kita Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, insyaallah di sini ana akan menyampaikan materi sedikit tentang berpuasa, yang mana materinya tentang bersabar. Bersabar adalah kebahagiaan yang hakiki, pemirsa Asidiki Studio. Bersabar dalam berpuasa itu adalah suatu yang mungkin susah kita lakukan. Mungkin pemirsa sering mendengar tentang sabar, sering mendengar ceramah tentang sabar, bahkan mungkin bosan, ya. Tetapi walaupun kita sering mendengar tentang sabar, tetap saja kita susah sekali dalam melaksanakan sabar ini. Ya, bagaimana kita bersabar dalam menghadapi cobaan sekolah, cobaan ujian, cobaan kerja, cobaan rumah tangga bersama istri, anak, suami. Itu semua adalah cobaan yang perlu kita latih sabar ini. Nah, sekarang kita fokusnya bersabar dalam berpuasa. Perlu diketahui bahwa berpuasa ini bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, ya, bukan sekedar sabar tidak makan, sabar tidak minum, tetapi kita perlu sabar dalam tidak bermaksiat. Kita perlu juga sabar agar kita selalu konsisten dalam beribadah. Kita perlu juga bersabar untuk tidak membatalkan puasa, ya. Nah, sabar dalam tidak bermaksiat ini itu sulit. Kita terkadang main HP, main Instagram, main TikTok, main Twitter, itu tidak salah main itu. Main sosial media tidak salah. Tetapi bagaimana cara kita bersabar untuk tidak melihat sesuatu yang bukan sesuatu yang bermanfaat. Nah, itu adalah hal yang susah, ya. Bahkan terkadang meme ya, video-video lucu terkadang tidak manfaat bagi kita, itu bisa jadi sesuatu yang malah menjadi dosa bagi kita. Nauzubillah min dzalik, ya. Jadi bagaimana cara kita menahan godaan itu juga susah. Itulah yang perlu dilatih dalam bersabar. Apalagi yang lebih susah adalah sabar dalam konsisten beribadah. Ya, kita mungkin bisalah satu hari tahajud 4 rakaat, 2-4 rakaat. Tapi bisa nggak kita mempertahankannya sampai besok, lusa, sepekan, sebulan, 2 bulan? Itu adalah hal yang susah. Dan itu sangat dibutuhkan namanya kesabaran. Yang namanya kesabaran ini perlu dilatih dan dibiasakan, ya. Mungkin bisa jadi dimulai dari kita sholat, ya. Kalau sholat itu kita sabar. Terkadang kita kalau sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak ada tumakninah. Padahal salah satu rukun sholat adalah tumakninah. Namanya tumakninah ini adalah mengajarkan kita kesabaran dan ketenangan. Ya, dengan terbiasanya kita dalam sholat fardu bertumakninah, dengan terbiasanya kita bertenang diri dalam sholat, insya Allah kita akan bisa bersabar untuk menjalani hari-hari, apalagi dalam berpuasa, ya. Jadi para pemirsa sekalian, di sini ana ingin mengajak kita untuk selalu terbiasa dalam bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang di sini dikatakan bahwa bersabar itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi jika kita terbiasa khusyuk, insya Allah kita akan bisa melatih kesabaran kita.
Kemudian para pemirsa sekalian, di sini Ana tidak bosan-bosannya ingin mengingatkan kita untuk terbiasa bersabar dalam segala aspek, dalam kondisi apapun. Ketika sakit, ketika musibah, bahkan ketika kita mendapatkan suatu nikmat, itu juga ada sabar yang perlu kita latih. Bersabar untuk tidak sombong, bersabar untuk tidak pamer, bersabar untuk tidak menggibah, bersabar untuk tidak mengeluh. Itu adalah sesuatu yang perlu kita latih agar hati kita tenang dan kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Jika kita terbiasa bersabar dalam setiap hal, insya Allah dalam berpuasa kita lebih sabar lagi. Dan puasa pun juga menjadi sarana kita untuk berlatih bersabar. Kemudian ada sebuah hadis yang bermakna bahwasanya orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan saat berbuka dan kebahagiaan di akhirat. Tentu saja orang yang berpuasa, jika dia berbuka, apapun menu berbukanya, pasti dia akan bahagia. Mau itu cuma segelas air putih, mau itu cuma kurma, apapun itu, pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan berbuka. Kenapa? Karena dia merasa berhasil, sudah bersabar dalam menjalani satu hari berpuasa, sudah menahan lapar, menahan haus, menahan tidak marah, menahan meninggalkan maksiat. Itu adalah sebuah prestasi yang perlu dibanggakan dan dibahagiakan. Kemudian juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Sungguhnya Allah sudah menyiapkan pintu surga khusus bagi orang-orang yang berpuasa, yang bernama pintu Ar-Rayyan. Tidak akan masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang berpuasa. Jadi selayaknya kita bagi manusia mencari dan menabung pintu-pintu mana saja yang mau kita masuki. Termasuk di dalamnya adalah pintu Ar-Rayyan. Maka dari itu, para pemirsa sekalian, marilah kita berpuasa dan marilah kita berlatih bersabar dalam berpuasa. Dalam berpuasa bisa melatih kesabaran, dan dalam kesabaran bisa melancarkan puasa kita. Oke, semoga kita semua di sini yang menonton, yang mendengar dapat mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu saja dari Ana. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.